Halo kawan, pada video kali ini kita akan belajar dari 5 fakta menarik Super Semar. Mari kita simak bersama videonya. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar kepada Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto. Arif Pambudi dalam bukunya Super Semar Palsu, Kesaksian 3 Jenderal atau Media Presiden menuliskan surat perintah 11 Maret memberi wewenang untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Namun keberadaan Super Semar ini sampai sekarang masih misteri. Dilansir dari wartakotalive.com, surat perintah bertanggal 11 Maret yang mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan di Republik Indonesia itu menyimpan segudang misteri. Berikut 5 fakta menarik mengenai Super Semar. Yang pertama, awal peralihan kepemimpinan. Dari sisi sejarah, Super Semar adalah surat yang mengawali peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Ia juga merupakan surat sakti yang menentukan kelahiran dan keabsahan pemerintahan Soeharto. Yang kedua, keberadaan surat asli. Pengungkapan misteri seputar Super Semar bisa dibilang menemui jalan putih karena surat aslinya tidak diketahui keberadaannya. Bersama dengan raibnya surat mahal, berbagai spekulasi pun muncul. Orang bertanya tentang siapa yang menyimpan surat itu, siapa sebenarnya yang membuatnya, seperti apa isinya, hingga apa tujuan dibuat, dan bagaimana perintah itu kemudian dilaksanakan. Dalam artikel berjudul Arsip Super Semar 1966 yang diterbitkan Kompas 10 Maret 2015, ditulis, surat perintah 11 Maret alias Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Isinya berupa instruksi Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan pada saat itu. Yang ketiga, ada 3 versi naskah. Saat ini setidaknya ada 3 versi naskah Super Semar yang berada di masyarakat. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI saat ini menyimpan 3 Super Semar, namun ketiganya memiliki versi masing-masing. Pertama, Super Semar yang diterima dari Sekretariat Negara dengan ciri jumlah halaman 2 lembar, berkop burung Garuda, diketik rapi, dan di bawahnya tertera tanda tangan beserta nama Soekarno. Yang kedua, Super Semar yang diterima dari Pusat Penerangan TNI AD dengan ciri jumlah halaman 1 lembar, berkop burung Garuda, ketikan tidak serapi versi pertama. Penulisan ejaan sudah menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku pada saat itu. Jika pada versi pertama di bawah tanda tangan tertulis nama Soekarno dengan huruf U, pada versi kedua tertulis nama Soekarno. Ketika Super Semar yang diterima dari Yayasan Akademi Kebangsaan dengan ciri jumlah halaman 1 lembar, sebagian surat robek sehingga tidak utuh lagi, kop surat tidak jelas, hanya berupa salinan tanda tangan Soekarno. Pada versi ketiga ini juga berbeda dengan versi pertama dan kedua. Yang keempat, pengakuan Amir Mahmud. Beberapa sumber menyebutkan bahwa naskah asli Super Semar disimpan di sebuah bank di luar negeri, sedangkan sumber lain menyebut yang asli sebenarnya sudah tidak ada karena dibakarkan tujuan tertentu. Dalam wawancara oleh majalah Forum edisi 13-14 Oktober 1993, mantan Menteri Dalam Negeri dan dirinya kepada Soeharto yang saat itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat, namun kemudian Soeharto menyerahkan surat itu pada Sudarmono untuk keperluan pembubaran PKI. Setelah itu surat tersebut menghilang. Menurut Amir Mahmud, naskah asli Super Semar terdiri dari 2 lembaran. Yang kelima, proses pembuatan. Dalam buku Kontroversi Sejarah Syamdani halaman 189 diceritakan ada mantan anggota Cakrabirawa Letnan II Soekarno Wilarjito yang menyaksikan Bung Karno menandatangani Super Semar pada 11 Maret 1966 di bawah todongan pistol FN kaliber 46. Dikatakan Wilarjito saat itu Maijen Nasuki Rahmat, saat itu Pangkostrat, Maijen Maraden Banggabean Wakasat, Maijen M. Yusuf dan Maijen Amir Mahmud mendatangi Soekarno di Istana Bogor dengan membawa map merah muda. M. Yusuf kemudian menyodorkan sebuah surat yang harus ditandatangani. Sempat terjadi dialog dengan Bung Karno. Wilarjito mengaku dari jarak 3 meter di belakang Soekarno dia melihat Basuki Rahmat dan M. Panggabean menodongkan pistol. Bila itu yang terjadi, maka orang bisa menyimpulkan bahwa sedang terjadi kudeta. Namun begitu, keterangan Wilarjito dibantah M. Yusuf dan Amir Mahmud. Dalam buku Kontroversi Sejarah Indonesia halaman 186, Amir Mahmud hanya menyebutkan sempat ada rencana membawa senjata ke Bogor. Itulah 5 fakta menarik mengenai Super Semar. Semoga menambah informasi mengenai sejarah Indonesia di masa silam. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.